menurut saya, iya kan? Menurut jenengan iya dalam pertanyaannya be. Iki Bapak Ibu untuk coaching dekon, materi coaching sudah berhubungan dengan supervisi akademik. Maksudnya ini kan tentang pembelajaran diferensiasi. Itu maksudnya bener kan? Ini kan kaitan dengan supervisi. Oh, toh? Ya wes, berarti wes bener kan? Semoga bener. Nah, orang itu dibalik. Dekon dari siapa? Dekon. Second. Iya. Ngecekin yang internet anu iki. Oke. 2.3 ya. Oke. Apa? Barengan. Cepat sini. Iya kok Pak, bener kok prasupervisi pasca kok. Berarti kan bener ini kan kaitannya dengan jangan gitu. Dengan prasupervisi kita pakai pembelajaran diferensiasi ngono toh. Betul Pak? WA aku ketemu. WA aku ketemu. Udah. Wes tak woco. Oke, gue apa ya? Aku bukan internet gue. Iya. Ini ada prasupervisi. Jenengan mer ngopo? Pasca apa pra? Enak. Yo, jalan-jalannya kok orang ngerti aku. Wes, siap. Ya. Kan aku siap dari. Kita gabung sini ya. Sinyal tuh elek. Oke. Halo. Ini ibu dalam dulu. Kamu di sini ya. Ini calon rebutan terus. Rebutan. Dalam. Iya, terus nanti ya. Mulai ibu ya. Ya. Ya ini nama pergi situ nih. Pelajaran diferensiasi lagi ya. Podo kan. Podo ini Ustaz. Ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bos. Selamat siang Bu Naya. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Oke, alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah Pak, baik. Kan bagaimana, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf Bu, memang waktunya sebentar ini. Happy nih Pak. Kemarin kita sempat ngobrol, pengen ngobrol bareng gitu. Kita dengan temuan hari ini ya kita pengen ngobrolkan sesuatu ya berkaitan dengan kemarin jangan nyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi di mapel jenengan mapel bahasa Inggris nggih. Iya Pak. Oke. Ya hari ini saya pengen ngobrol banyak tentang materi pembelajaran berdiferensiasi dari jenengan ya yang mungkin selama ini jenengan masih agak kelihatan belum begitu 100% melaksanakan seperti itu gitu ya. Itu tujuannya ya kita pengen menggali lebih dalam lagi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah jenengan lakukan seperti itu.
Nggih, Pak, betul, Pak. Terima kasih ya, Pak, udah meluangkan waktu untuk saya, sehingga nanti saya yakin nanti ke depannya ketika, ada supervisi saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik, seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Gitu ya, Iya, Bu ya. Semoga nggih nggih pertemuan nggih. ini nanti kita bisa mendapatkan suatu hal yang jenengan harapkan seperti itu dari Iya obrolan-obrolan kita seperti iya, itu. nggih, Pak, siap. Ibu, Iya, Pak. pada kesempatan ini, ya, untuk saat ini, kira-kira yang Ibu pahami tentang berdiferensiasi itu apa sih, Bu? Iya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya, Pak, ya. Ketika kita bisa mengetahui bahwa murid itu mempunyai potensi yang lain-lain antara satu murid dengan yang lain, makanya kita harus bisa mengakomodir mereka dengan pembelajaran, yang berbeda, bukan berbeda di sini bukan berbeda maksudnya berbeda dalam artian sepenuhnya ya, Pak, tapi kita bisa menerapkan beberapa proses, beberapa hal yang berbeda kepada anak, baik itu konten, proses maupun mungkin nanti di bagian akhir murid akan menghasilkan produk yang berbeda seperti itu, Pak. Menurut Oh, saya gitu ya, seperti Bu. itu. Jadi memang Ya, benar-benar pembelajaran yang berpihak pada murid karena saya yakin bahwa ketika taruhlah Pak, sebenarnya nggak apple to apple sih Pak ya membandingkan antara misalkan bebek kok disuruh lari sama kelinci kok disuruh berenang seperti itu dibandingkan dengan murid kita itu bukan hal yang bisa dibandingkan sebenarnya bisa disandingkan. Tapi seperti itulah karena ada murid yang mungkin nih olahraganya itu bagus, prakteknya luar biasa, jago voli dan lain sebagainya. Tapi ternyata di bidang bahasa Inggris memang dia belum bisa atau mungkin logika pikirnya belum sampai situ, Pak. Berarti kita memang harus sedapat mungkin mengakomodir murid-murid, ya, agar bisa melejit potensinya di itu. Tapi saya kadang-kadang mikir, Pak, ya ketika kita iya, murid kita sedikit, insya Allah itu kan lebih mudah ya Pak, ketika iya. melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sekarang dalam di kelas saya itu ada 35 murid dan kita memang benar-benar harus bisa memperhatikan kondisi tiap individu. Itu yang kadang-kadang membuat saya kesulitan Pak. Mungkin Oh, Pak gitu. Sam bisa memberikan saran kepada saya bagaimana kalau kita bertemu dengan jumlah murid yang lumayan banyak, apalagi mungkin seperti Pak Samad kan sudah biasa ya di SMK seperti itu biasanya mungkin Kak Samad bisa memberikan tips kepada saya bagaimana bisa mengakomodir kebutuhan mereka Pak, seperti itu Pak. Oh, itu ya berbeda-beda ya, Bu. Gini, Iya, Bu, saya tadi mendengar jenengan menyampaikan banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Itu jenengan sudah apa ya? Sudah memiliki pemahaman yang begitu mendalam berkaitan dengan pembelajaran ini. Dan tadi sudah membedakan bahwa jangan paksakan monyet itu untuk berenang atau apa gitu. Jangan paksakan ikan untuk berjalan. Itu kan sudah jenengan sudah eh, memahami sangat mendalam berkaitan dengan itu. Dari itu semua ya. Kemudian iya. menurut Ibu, ya, dengan pemahaman tadi jenengan tadi berkaitan dengan berdiferensiasi, kira-kira antara skor 1 sampai 10, posisi jenengan berada di mana berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tuh orangnya kok nggak pede dan gitu Pak. Saya nggak yakin dengan apa yang sudah saya lakukan ya. Memang yang saya butuhkan itu memang benar Pak. Kadang-kadang cuma sebenarnya validasi sih ya. Terus bener belum sih gitu. Ternyata ketika melihat temen kok ya sama. Oh berarti yo aku mungkin sudah benar. Mungkin kalau skornya itu saya ambil 7 Pak. 7, berarti di Iya, tengah-tengah ya, Bu. iya. Enggak 9 Belum sekalian, belum Bu. belum. Kan pemahaman jenengan berkaitan dengan berdiferensiasi itu sudah Iya Pak. dekat, itu sudah di luar kepala gitu. Baru 7 nilainya itu. Kalau di luar kepala hilang semua dong Oh Pak. gitu ya. Iya, tapi saya Skor merasa 7 ya. bahwa mungkin pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tuh
saya bener-bener belum engage gitu Pak, di pikiran saya iki wis bener belum sih gitu kan. Ya mungkin saya yakin sebenarnya kita nggak perlu bener atau tidaknya, yang penting tetap kita lakukan ya Pak, pembelajaran diferensiasi itu di kelas seperti itu nggih Pak. Daripada kita cari iki wis bener sih belum sih seperti itu. Karena kadang-kadang saya yakin Pak banyak sekali miskonsepsi yang beredar di tempat kita nggih. Apalagi sekarang di mana-mana atau di misalkan kita carilah video tutorial di YouTube pasti ketemunya adalah eee, pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan, mereka tuh berbeda dengan gaya belajar. Padahal kemarin seperti yang sudah disampaikan, ketika kita itu terjebak dengan hanya gaya belajar saja, nanti murid pun juga akan kasihan, seperti itu, Kak. Nah, ketika kemarin saya sempat mendengar, ketika kita ada kegiatan gitu ya, Pak. Jadi nek misalkan visual, oh yo dikei iki wae ini toh, kalau auditori dikasih podcast seperti itu. Tapi padahal saya yakin sebenarnya murid itu tidak mungkin dia itu hanya visual-visual saja, auditori-auditori saja, kinestetik-kinestetik saja. Biasanya kan gabungan gitu Pak, seperti saya mungkin Iya. itu adalah, kinestetik auditori. Jadi kakean pola dan hanya mendengar gitu, oke gitu gitu Pak. Nah seperti itu Pak, kadang-kadang yang saya bingung, oh iya kontennya itu sebenarnya itu bisa bisa untuk semua murid nggak sih atau mungkin kita hanya memberikan konten-konten yang misalkan ya itu tadi visual, oh dikasih yang seperti ini, oh kinestetik biar mereka lari-larian capek itu dikasih yang seperti ini. Menurut Pak Slamet itu seperti apa Pak? Oke. Ini gini Ibu ya. Iya, Yang sampaikan tadi gaya belajar dan sebagainya ya. Gaya belajar iya, kan tentu beda-beda. Dari apa yang saya sampaikan untuk saat ini ya. Jadi kan tadi menanyakan apa gitu ya. Saya kembalikan lagi. Kira-kira berkaitan diferensiasi ini hal-halnya yang sudah miliki apa? Ya, tadi pemahaman tentang berdiferensiasi sudah ada, gaya belajarnya sudah menguasai, metode juga sudah menguasai, kelihatan seperti itu. Dan yang selama ini ya untuk mengatasi ini bahasa Inggris itu susah Bu. Saya akui bahasa Inggris itu pelajaran yang sangat apa ya? Kalau anak-anak memang benar-benar yo tinggal tidur biasanya itu. Nah, ini jenengan ya dengan sudah menguasai tadi itu pembelajaran di kelas bagaimana sih Bu? Oke Pak. Pembelajaran di kelas saya untuk khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Saya juga memang mencoba Pak dengan mereka. Yang biasa saya lakukan itu adalah diferensiasi konten dan produk Pak. Dan yang paling mudah pasti diferensiasi produk ya Pak ya. Ketika saya tuh meminta murid, ketika misalkan kita ketemu dengan teks itu bentuknya prosedur seperti itu tuh saya meminta kepada mereka untuk membuat resep gitu, ada yang bisa pakai video, ada yang bisa pakai Canva, itu pakai flyer seperti itu, ada yang mungkin mereka bisa karena tidak punya fasilitas, mereka bisa menuliskan dengan kreatif mereka sendiri, atau mungkin mereka bisa juga Pak buat podcast seperti itu untuk produknya. Terus untuk konten itu biasanya memang saya memang memberdayakan MGMP dalam sekolah Pak. Karena saya yakin ketika Betul. saya bekerja sendiri, itu tidak akan bisa. Karena memang untuk pembelajaran diferensiasi ini memang kita butuh kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat, sehingga kita tidak kesusahan mencari konten. Karena kadang-kadang kita menyiapkan RPP berdiferensiasi untuk satu satu pertemuan Materi gitu saja ya, SD satu gitu ya. materi atau gitu saja. Kita tuh memang benar-benar membutuhkan apa itu membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak energi seperti itu saya rasa. Jadi ya sebenarnya sudah sih Pak ya sudah kami lakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu. Tapi ya itu tadi Pak, ada celah-celah yang mungkin kadang-kadang kita jadi itu oh itu salah konsep seperti itu Pak. Itu yang pengen saya yakinkan itu biar saya betul-betul engage di sini itu seperti apa itu sebenarnya yang saya lakukan itu Pak. Dan kebetulan di sekolah itu mungkin yang sudah melakukan itu ada beberapa juga. Mungkin nanti untuk meyakinkan saya bisa tanyakan kepada teman saya juga Pak, untuk mapel lain sehingga
nanti saya juga bisa lagi ini dalam pikiran saya tuh bisa tergali lebih lanjut tentang bagaimana sih melaksanakan pembelajaran diferensiasi secara efektif dan efisien seperti itu, Pak. Oke. Tadi ada apa ya Bu? Ada kalimat tentang berkolaborasi Bu Iya. dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk saat ini ya, kira-kira siapa aja Bu yang sudah diajak selain MGMP tadi ya Bu ya? MGMP Iya. itu ada enggak Bu? Saya Hanya untuk terbatas ke MGMP saja? enggak, Pak. Untuk pertama pasti untuk mengidentifikasi murid ya, itu saya selain melakukan tes diagnostik, saya juga konsultasi ke guru BK, Pak. Karena saya yakin dari guru BK pun kemarin saya juga mendapatkan banyak masukan dari mereka tentang tes kognitif, non kognitif dan kognitif itu saya sudah mendapatkan, apalagi tentang profil belajar murid saya juga mendapatkan dari teman-teman saya seperti itu. Nah, itu saya juga bekerja sama Pak dengan mapel lain, bukan bekerja sama ya, tapi lebih kita sharing apa sih yang bisa kita lakukan seperti itu, apa sih yang bisa kita kan bisa Pak digabungkan ya sebenarnya antara guru prakarya dengan guru bahasa Inggris gitu, apalagi nanti kalau ketemu dengan prospek itu kan bisa digabungkan antara guru prakarya dan bahasa Inggris. Jadi kita itu di bagian komunikasi, di bagian bagaimana cara anak berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dan di prakarya seperti itu adalah bagaimana produknya itu Pak. Terus ya itu Pak, selain di MGMP satu rumpun di sekolah, karena itu penting sekali ya Pak. Kita memang harus menyamakan persepsi, apalagi ini kaitannya adalah dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah berkaitan erat dengan yang namanya aku blank. Apa ini? Sebentar Pak. Budaya positif kah atau apa? Oh, dengan fase Pak. Fase. Ya, Oh iya, kelas itu. Ya, fase D. Itu kalau SMP itu fase apa tuh Bu? SMP fase apa SMP? D. Iya. Dulu kan kita kenal ada KD gitu ya. KD itu memang di kelas 7, 8, 9, di K13 itu sudah jelas. Kelas 7 ki warana iki, kelas 8 warana iki, kelas 9 warana iki. Tapi karena sekarang kita sudah pakai fase, dan itu memang kita harus membagi antara fase itu, antara fase yang di kelas 7, 8, 9 itu harus kita bagi. Makanya kita tuh harus yang namanya apa ya? Sering berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah, sehingga bisa memutuskan untuk fase D kelas 7 itu apa saja sih yang termasuk di dalamnya, biar nanti di kelas 8 tidak diajarkan lagi, atau mungkin karena dia sudah sampai di fase itu, dia tuh bisa lanjut lagi di kelas 7, 8, dan 9. Jadi memang harus diberdayakan Pak, benar-benar diberdayakan MGMP dalam satu sekolah sebelum kita keluar di kelompok maupun di sanggar atau di kabupaten Pak. Jadi memang yang lebih penting adalah di sekolahnya, karena saya yakin di sekolah itu punya kultur masing-masing ya Pak. Di setiap sekolah juga punya budaya sekolah masing-masing. Jadi ya memang yang penting adalah kita berkoordinasi dulu dengan guru yang ada di dalam sekolah kita, sehingga saya yakin itu akan membawa kebaikan nanti ke depannya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka seperti itu Pak. Oke. Tadi kata fase D itu berarti berarti SMP D semua ya Bu ya, baik 7, 8, 9 D semua ya? Iya Pak, 7, 8, 9 itu ikutnya fase D Pak. Misal ketika jenengan misalkan ini ya sudah ngajar di kelas 7 gitu, kan jenengan sudah mengidentifikasi di kelas A misalnya deh Bu ya? Iya. Itu kira-kira di kelas 2 nanti identifikasi lagi enggak Bu? Kalau kita kaitannya dengan kesiapan murid memang harus ya Pak ya? Harus tetap. Iya, harus tetap kita mengidentifikasi. Tapi menurut saya, kalau untuk pembelajaran diferensiasi ini, karena yang paling gampang itu adalah diferensiasi produk ya Pak ya. Itu ya paling nggak seperti Pak Slamet tadi. Jadi di tiap itu kita lakukan. Tapi kalau untuk memang kita mau tiga-tiganya, saya lebih baik itu idealnya satu semester satu dulu, sehingga kita benar-benar di situ bisa
konten prosesnya itu bisa benar-benar matang kita laksanakan kepada anak-anak, sehingga itu nanti tidak hanya berhenti di situ ya Pak, pasti kita akan bisa berbagi dengan teman-teman kita akan bisa berbagi dalam praktik baik. Saya seperti itu Pak. Dari proses identifikasi Bu, ada enggak hal-hal yang menghambat atau membuat susah proses identifikasi enggak Bu? Nah ini Pak, kita itu sering ya Pak, bisa lah ya, ternyata identifikasi itu nggak perlu muluk-muluk ya Pak, kita bagi kuesioner ke anak aja misalkan hanya 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan itu sudah bisa mengidentifikasi murid, atau mungkin hanya dengan wawancara seperti itu, siapa yang ditanyakan itu, oh ada 3 anak. Nah yang menjadi kadang hambatan saya itu adalah hal yang seperti itu tidak saya administrasikan dengan baik Pak. Jadi ketika saya mengidentifikasi murid di suatu kelas gitu kan, harusnya itu saya administrasikan dengan baik. Jadi ketika saya masuk lagi ke situ tuh saya tahu, oh ternyata yang belum siap itu ini, dan mereka yang sudah agak siap itu seperti ini, dan mereka yang sangat expert itu seperti ini. Itu yang harus saya lebih perhatikan lagi Pak. Berarti sementara ini untuk dokumentasinya ya Bu ya? Iya, untuk dokumentasi yang masih belum. Iya. Kira-kira ke depan bagaimana Bu? Berarti saya memang harus mendokumentasikan dengan baik Pak, dan juga menganalisis Pak yang jelas. Seperti tadi kesiapan belajar murid itu kemarin cuma tes diagnostik. Setelah itu tidak saya analisis dengan baik. Nah itu PR buat saya Pak. Jadi memang harus saya analisis. Oh, yang siap sakmene, yang belum siap sakmene, sangat sakmene. Berarti ini yang harus saya mungkin bisa kita pakai itu ya Pak, model pembelajaran tutor sebaya. Jadi ketika anak benar-benar sudah siap seperti itu, mereka akan menerangkan kepada teman-temannya mungkin yang kesiapannya agak kurang seperti itu. Itu juga salah satu model dalam rangka proses ya Pak, proses dalam pembelajaran diferensiasi, sehingga mungkin guru tidak terlalu capek ketika harus menerapkannya dalam pembelajaran dalam KTM seperti itu Pak. Oke Bu, terima kasih. Dari berkaitan dengan diagnosis awal sudah dapat solusinya ini Bu ya, dengan Pak, terima kasih Pak. Saya dengan mendokumentasikan dan melakukan analisis itu ya. Kemudian dari itu semua terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada enggak yang yang menghambat atau menghalangi saat Ibu melakukan pembelajaran itu? Mungkin ada, atau mungkin tidak ada LCD, atau memang sarannya enggak ada, atau ada enggak Bu saatnya jarang melaksanakan pembelajaran itu berdiferensiasi? Saya itu orangnya lebih berdamai sih ya Pak. Berdamai dengan keadaan adanya gitu ya Bu. Seperti itu. Jadi karena mungkin mikirnya kita aset ya Pak. Kalau nggak ada ya berarti kita memang harus pakai model yang lain yang sekiranya anak-anak itu bisa memang benar-benar nyaman dengan media yang kita pakai. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau memang Sarpas ya, karena ada beberapa kelas yang mungkin belum tersedia LCD, bahkan kadang-kadang saya harus bawa dari rumah gitu, karena memang pada saat itu harus rebutan LCD dan lain sebagainya ya. Memang saya harus berpikir aset Pak. Kalau memang nggak ada, saya nggak akan berpikir ini adalah hambatan bagi saya, tapi sedapat mungkin, oh kalau saya bisa seperti ini, saya bisa lah pakai yang seperti ini saja, seperti itu Pak. Meskipun ya mungkin tidak maksimal, tapi nggak apa. Yang penting kita berpikir bahwa oh ini kita bisalah dengan cara seperti ini, seperti itu. Oke, ini menarik Bu. Ini aset yang langka Bu, SDM yang langka ini. Jadi saya dengarkan itu terima apa adanya gitu. Ada alat ya alhamdulillah, nggak ada ya alhamdulillah itu. Itu kalau ada guru seperti itu, ada 5 aja gitu di sekolah itu pasti ya. Yang penting jalan, alat apa adanya siap gitu. Itu saya dengar. Tapi kalau saya disuruh pindah ke SMK Bancak nggak usah aja Pak. Nanti gajinya 3 kali kayak Pak Slamet nanti. Ya, saya gitu. Nanti pindahnya kan aja ke cabang dinas, ke dinas saja nanti. Nanti dia usah mikirin alat LCD dan sebagainya. Nanti udah disiapkan. Gitu ya. Berkaitan dengan Sarpas, ini kan tidak ada masalah.
Ketika tidak ada dengan masalah, Pak. dengan anak ada enggak, Bu? Kan tidak semuanya anak senang bahasa Inggris, Bu. Nah, itu Pak. Ada enggak, Bu? Itu harus yang PR bagi saya. Ada hambatan, Jadi Bu, anak memang motivasi lebih ke memotivasi anak. Biasanya itu saya harus menemukan big why ya Pak ya. Mengapa? Makanya saya sering tanya kepada mereka, kalian butuh nggak untuk belajar bahasa Inggris? Ya kan lebih enak seperti itu ya Pak. Kalian butuh nggak belajar? Mereka bilang butuh. Kenapa kok butuh belajar? Saya tanyakan kepada mereka. Saya harus tahu mengapanya. Nah, terus saya tanya, butuh nggak belajar bahasa Inggris? Butuh, Bu. Untuk apa? Kadang jawabannya ya masih lucu-lucu ya, karena memang tingkatnya baru SMP dan mereka kadang-kadang karena apa? Karena mungkin di fase sebelumnya kurang kurang diajak untuk sering bercurah pendapat. Mereka itu jawabannya itu kadang aneh-aneh. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan semuanya butuh proses, Pak. Memang tugas saya, karena memang mungkin ya saya dulu juga jujur Pak, zaman SMP itu kalau bahasa Inggris mungkin zaman kita itu kita masih hanya pakai buku yang itu loh Pak, buku gambar pesawat warna kuning, mungkin panjenengan masih ingat sampai isinya di situ hanya bacaan, terus ada apa? Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 udah selesai. Terus sekarang saya harus jadi guru bahasa Inggris di mana sekarang dituntut memang anak-anak itu karena fungsi dari bahasa itu untuk komunikasi ya Pak. Mereka bisa ngomong dengan baik seperti itu ya. Itu memang PR buat saya memotivasi anak-anak. Kadang saya juga pakai teknik apa ya Pak, teknik stop seperti itu. Biar anak-anak biar benar-benar hadir semuanya. Kalau untuk ya sering Pak, saya pokoknya memotivasi mereka bahwa ya mungkin sekarang kalian itu merasa bahwa bahasa Inggris sulit. Tapi saya tidak tahu nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan kalian tuh akan lebih paham dan atau mungkin seperti saya SMP rak untung bahasa Inggris. SMA ya rada mending-mending gitu. Kelas 12 itu kelas 3 SMA saya jadi oh karena dulu guru saya keren Pak. Jadi kelas 3 SMA itu guru saya tuh sudah lulusan S2 dari Leeds University Pak, dari Inggris sana. Jadi beliau itu Bu Maria itu Bu Mariana ya, itu benar-benar mengajar muridnya itu dengan biar bisa ngomong. Sebenarnya saya juga jadi guru bahasa Inggris karena kepepet ya Pak. Akhirnya saya Tapi ambil guruan. Gimana Pak? tapi menarik, kepepetnya itu guru bahasa Inggris gitu loh, bukan kepepet guru PKK karena belajar masak gitu ya. Bukan ke guru PJOK gitu ya Pak? Iya, guru PJOK Iya. guru pelarian akhir itu. Berarti pelarian. Pak, saya tak ambil charger dulu sebentar. Oke, Ini siap. hampir habis sebentar. Mas ngantuk apa? Ya. Oke, terima kasih. Aman. Sudah ter-on lagi, Bu. Sampun, Pak. On. Oke, terima kasih. Ya. Tadi berkaitan dengan hambatan dari anak yang malas dan sebagainya, yang sudah sampaikan bahwa akan lebih memperhatikan memberikan solusi ke anak. Ini untuk rencana aksinya, Bu, ke depan ya. Rencana aksi dari jenengan. Rencana aksi jenengan kan agar tujuan pembelajaran jenengan diferensiasi dan anak-anak merasa senang dan aktif semua ya, Bu ya. Iya. Rencana ke depan kira-kira apa Bu rencana terdekat untuk melaksanakan ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi? Terima kasih Pak. Rencana ke depan ini karena setelah ini kita supervisi ya Pak. Berarti saya harus benar-benar nanti mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang sama-sama di mapel bahasa Inggris tadi Pak, sehingga nanti pada saat supervisi kita bisa melakukan dengan baik seperti itu Pak.
Oke. Adakah prioritas Bu yang ingin jenengan capai gitu? Prioritas tujuan yang ingin jenengan tempuh? Paling enggak skor saya naik 1 lah Pak dari tadi yang Jadi panjenengan menjadi 8 utarakan ya? jadi 7 menjadi 8, jadi kan agak mendekati ke sana. Enggak 9 sekalian gitu? Sedikit saja dulu Pak. Masih ragu? Iya Pak, nanti insya Allah Katanya kan, ketika setelah disupervisi dan pasca supervisi, oh gitu ya. saya kan lebih banyak mendapatkan hal insight yang mendalam, pasti seperti itu Pak. Oke. Jadi jenengan pengen meningkatkan menjadi 8. Strategi yang jenengan terapkan kira-kira apa Bu nih? Ya itu tadi ya Pak ya, Strateginya? berkolaborasi dengan Berkolaborasi. ya, Oke, saya lebih siap. mudah lagi, saya belajar lagi, saya mempersiapkan semuanya dengan baik, jadi nanti mungkin bisa meningkat ya Pak ya, tidak hanya itu tapi kita bisa meningkat beberapa gitu lah. Ada nggak Bu jangka waktu kira-kira, wah saya berkolaborasi dalam waktu 1 bulan aja lah, saya pengen atau ada enggak jangka waktunya kira-kira Bu? 1 semester atau 1 tahun atau bagaimana? Apanya Pak? Jadi jangka waktu jenengan pengen meningkatkan ini ada enggak target ke anak agar 1 bulan Pak insya Allah. 1 bulan, alhamdulillah. Semoga dengan 1 bulan ini jenengan bisa fokus dan anak-anak bisa meningkatkan minat dalam belajar bahasa Inggris Bu. Iya Bapak. Kira-kira dari target jenengan tadi, ukuran berhasilnya anak bagaimana Bu? Ada enggak keberhasilan jenengan melaksanakan pembelajaran itu enggak kira-kira? Itu sekitar 80% ya Pak untuk klasikal, itu mereka itu mencapai KKTP seperti itu Pak. Oke. 80% anak-anak mencapai batas tuntas ya Bu? Iya. Kemudian kira-kira Ibu punya enggak trik atau rencana atau apa ya, cara mengantisipasi gangguan-gangguan yang kemungkinan timbul lagi Bu? Tadi kalau surprise saya yakin jenengan sudah teratasi itu, tapi kalau mengantisipasi agar gangguan anak itu detrek dengan anak tidak terulang lagi ada enggak Bu? Untuk manajemen kelas ya Pak, misalkan Manajemen kelas ya, oke. Saya lebih apa ya, ya karena sekarang kita di kurikulum merdeka gitu Pak. Ya betul itu merdeka, tapi saya tetap pengennya nanti anak-anak itu seperti yang filosofi tadi, saya menuntut mereka, tidak menuntut mereka, tapi saya tetap tadi ya dengan menggunakan beberapa strategi sehingga anak-anak itu bisa tetap terkondisi ketika mereka belajar di dalam kelas Pak. Karena memang apa ya, anak-anak bisa on apalagi di kelas 7 ya Pak ya, yang menerapkan kurikulum merdeka itu 3JP itu bagi bahasa Inggris yang dulunya kita sering hanya 2 gitu Pak, 2 jam, itu 3JP itu perjuangan yang luar biasa Pak. Jadi memang kita harus benar-benar energinya juga luar biasa. 3JP itu kalau untuk guru apa ya bahasa seperti itu memang benar-benar sesuatu seperti itu Pak. Harus mempersiapkan banyak hal. Padahal jamnya berkurang ya Bu ya, dari 4 menjadi 3 berkurang padahal ya? Tetap 4 sih Pak, tapi kan yang 1 untuk project ya. Oh gitu. Iya. Berarti 3 full 3 jam langsung ya, kalau dulu kan 2 berarti ya? Iya, kalau dulu yang ini yang di kelas 9 kan kita masih 2 jadi enak Pak, 2 jam itu pas gitu loh. Karena kita sudah terbiasa saja ya dari dulu tuh 2 seperti itu. Usul saya sih nanti kita ke mana, ke bagian kurikulum, ke seksi kurikulum itu adalah mungkin itu bisa dipotong 2 dan 1 karena ketika ternyata ada guru harus dinas luar atau mungkin guru ada kepentingan keluarga meninggalkan 3JP itu apa ya Pak, anak-anak itu kondisinya itu memang benar-benar nggak bisa terkondisi dengan baik, apalagi seperti kami itu kami menerima bonus anak-anak perkembangan ya, ABG itu kan memang perkembangannya luar biasa ya Pak. Itu kami memang benar-benar harus apa ya, harus klik di situ. Ternyata setelah kemarin kita ketahui 3JP itu tuh wah, nek pas ditinggal itu bisa ngereok gitu Pak. Jadi anak apa Bu, anak ABG apa anak disabilitas sama apa?
Apa ABG, itu? Pak. Oh, Disabilitas? bukan ABG, Pak. Ya, Apa itu? anak-anak seusia segitu kan ya, Pak ya. Usia Oh, segitu. anak baru mengembangkan jati Anak dirinya baru gitu ya. jadi. Ya, betul. Ah, betul Betul, ya. betul, Pak. Tapi ada enggak, Bu? Ada anak disabilitas enggak, Bu, di sekolah Ibu? Ada, Pak. Kebetulan saya mengajar juga. Nah, itu solusi yang jenengan lakukan apa, Bu, itu? Target saya beda, Pak, dengan temennya. Dia aja Nah, ya misalkan udah pernah, Pak. Jadi targetnya nggak muluk-muluk sih, Pak. Dia bisa ngomong hello, good morning, itu menurut saya sudah bagus. Karena oke. kalau dipaksa pun dia nggak bakalan bisa, Pak. Jadi memang anak itu kasihan. Ya udahlah, saya benar-benar menurunkan ekspektasi saya. Ya karena saya memang harus menghargai anak-anak yang seperti itu. Ya kalau dia nggak bisa seperti temennya misalkan memperkenalkan diri dengan baik, paling nggak dia bisa ngomong my name is Andika, seperti itu sudah luar biasa, Pak. Karena ada ini anak kelas 7 ini yang namanya ya tadi yang saya sebutkan, itu tuh membaca saja masih sangat kesulitan, Pak. Yang saya mau gimana lagi ya, karena memang nggak bisa, saya tuntut pun juga bahkan dia akan itu ya saya ya wis lah, yang penting bisa muni good morning, bisa bilang yes, bisa bilang no, bisa memperkenalkan diri, my name is Andika, sudah saya nilai, Pak. Oh, Saya itu nggak kan mau, Pak. Saya harus memang menarik. ya. Kalau saat ujian bagaimana, Bu? Dan misalkan saat ujian atau saat kita kerja kelompok itu, Bu, itu dikumpulkan kemana, Iya. Bu? Ikut kelompok yang normal atau bagaimana? Dia ikut temennya, Pak. Dia ikut temennya yang normal dan kebetulan, Pak, ini luar biasa sekali ya. Kelasnya itu kondusif, Pak. Jadi kelasnya itu dia sering ditertawakan sama temennya, tapi itu ditertawakannya tuh bukan membuli atau gimana ya, temennya geli aja dengan apa yang dia lakukan gitu. Tapi dia juga nggak tersinggung. Jadi itulah yang menarik bagi saya ketika saya masuk ke kelasnya Andika tadi, itu adalah hiburan juga, Pak, buat saya. Jadi ketika teman-temannya pada latihan mereka ngobrol ya halo mainnya bla bla itu juga dengan saya harus ngajari halo itu halo bilang halo aja beberapa kali good morning itu dia tuh bisa dipotong-potong itu bisa, Pak, tapi nanti kalau suruh gabung lagi udah nggak bisa lagi ya, memang harus telaten nih, Pak. Jadi memang ya, dan kebetulan di kelasnya itu muridnya tidak terlalu banyak, hanya 25 karena kelas di akhir seperti itu. Jadi saya juga agak bisa sih mengendalikannya dengan baik meskipun ada anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, Pak. Oke. Luar biasa sekali ini. Ibu guru yang sangat memperhatikan murid-muridnya. Ibu, kemudian kita ada tanggung jawab ya, Bu ya. Tanggung jawab kita sebagai pendidik ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana jenengan tadi, rencana aksi jenengan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensi? Komitmen apa kira-kira? Oke, saya komitmen menjenengan dalam melaksanakan pembelajaran apa komitmen 100% melaksanakan dengan komitmen yang tinggi saya tetap akan melaksanakannya, Pak, dengan semangat yang tinggi juga. Saya harus melaksanakannya dengan baik, dengan itu tadi memberdayakan banyak pihak. Saya yakin saya dengan komitmen yang tinggi akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi nanti pada saat supervisi itu dengan baik. Dan mungkin tadi ketika saya bilang paling enggak minimal 1 tahun itu 1 untuk tiga-tiganya maju, mungkin saya komitmen paling enggak dalam 1 semester itu 2 kali ya, Pak, melakukan pembelajaran diferensiasi yang lengkap dalam 1 materi seperti itu, Pak. Tadi kan masih 1, Pak. Saya yakin lah juga, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Dalam 1 semester dan tadi 1 bulan berusaha semaksimal. Kemudian dalam melaksanakan komitmen, Bu, kira-kira siapa aja yang bisa membantu jenengan melaksanakan itu, Bu? Oke, terutama murid ya, Pak. Murid. Mereka adalah harusnya yang saya libatkan. Saya yakin dengan bantuan mereka, ya, saya yakin karena mereka adalah aktor yang pertama yang kita libatkan ya, Pak. Paling enggak ketika kita memotivasi mereka, mereka juga akan bisa membantu kita
Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi teman-teman MGMP dalam satu rumpun dan teman-teman lain, guru karyawan semuanya itu saya yakin kita berkolaborasi, bersinergi, maka hasilnya pun akan luar biasa, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, jadi terima kasih Bu ya sudah ngobrol Ya, banyak oke. di siang hari Ya. ini. Ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya Ibu bisa berdasarkan pelaksanaan kita ngobrol bareng ini, coaching ini ke depan ya dapat saya apresiasi dan saya tarik garis besar berdasarkan kita ngobrol tadi. Yang pertama jenengan komit akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya secepat mungkin dan melakukan dokumentasi diagnosis awal ya agar ke depan terdata dan mudah lagi mengingatnya. Yang terakhir saling bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam melaksanakan itu, terutama murid ya, karena yang diajak langsung adalah murid seperti itu. Semoga apa yang jenengan rencanakan, apa yang jenengan menjadi komitmen jenengan ke depan bisa terwujud ya, dan bisa saling berkolaborasi dengan rekan lainnya dan anak-anak tentunya merasa senang dan bahagia sehingga senang mengikuti jam pembelajaran bahasa Inggris. Dan pembelajaran bahasa Inggris tidak lagi momok menakutkan gitu ya, menjadi hal yang menyenangkan gitu. Itu Bu, terima kasih waktunya. Ada yang mau disampaikan Ibu? Tidak, sudah cukup. Tadi saya banyak sekali mendapatkan insight yang menarik dari obrolan yang sudah kita laksanakan, Pak. Sangat memberdayakan Pak obrolan kita ini, sehingga saya pun juga tahu bahwa sebenarnya saya sudah ada jawabannya gitu. Saya hanya nyuwun diyakinkan gitu mungkin Pak ya. Luar biasa. Alhamdulillah kalau obrolan kita ini dapat memberdayakan dan dapat menjadi penyemangat kita dalam meningkatkan kompetensi kita seperti itu Bu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin perkataan saya menyinggung jenengan atau keluarga jenengan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk saya ini. Apa? Si. Piye, kuwi jenengan ya. Aku sih toh. Jenengan sing anu tuh kucing aku tuh. Ora kucing ya. Kucing. Piye, pembelajaran diferensiasi. Jenengan wis mlebu ning anu Zoom, Bro. Fasil kuwi. Heeh. Burung Webinare. Kayak webinare santai wae. Mulai. Mulai pokoknya dulu. Pemanasan saya. 2 menit lagi. Oh, siap. Kita rekam sih wae. Direkam sih apa direkam sih itu? Wes record ket mau ya. Wis record. Wes. Ya Allah. Bu, anu nih Zoom 11 Zoom kok. Ayo 11 Zoom rasa digagas. Ora nih maksud anu maning kodene. Ono ya, PGP. Wes. Wih cewek-cewekmu udah ngopo to Pak Maem, Bapak era dahar, ya toh? Heeh, Bapak yang madaran kose. Bapak apa? Sego goreng. Sego esok. Oke. Apa sekolah. Aku ki sinau modul 2.2. Ya. Wah, akeh menyatai. Apa nih? Apa saya akeh? Module macane sampai pira 20 pira 12 kae, 12 slide. 19. Aku rumoco kabeh. Padha lah. Pembagian kelompok coaching. Berarti kita bagi telu ya, 4.
Begini telu apa papat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piro yo? Telu ket ayo. Ketoke iki telung kelompok. Iki apa tuh pertanyaannya? Diskusikan 5 ide penerapan KSE dengan karakteristik. Kita masing-masing mengeluarkan ide kok. Lah yo, urung coaching kan itu. Ini maksudnya apa? PGP. BPGP. PGP, pasport. PGP. CLKP. Ini sayang nih. Apa ya? Lapin. Ya bawa misalnya. Oh berarti tak bagi kaya wingi wae Pak nggonku Pak. Oh no. Hei, anak kecil. Rambut keriting. Lah meeting idine barang ki. Ah Allah mau teman sih. Meeting idine apa ki? Meeting ID. Alright. Aku mau ngelebok ke PGP tok wingi. PGP gede kabeh. Cilik. Ora iso. Share. Neng HP toh, jenengan apa neng laptop kabeh? Nah, HP sirup apa HP? Mam dulu. Jenengan. Mam. Belum. Tak kira neng HP. Yo. Pak niku sing cilik kuwi mau sing biyen sing cilik kae yo. Heeh. Saiki wis umur piro aku? Sing gede mah ora anu. Sing gede ora trigis. Ora gendul-gendul. Yo berarti kan apa iku? Gendul-gendul. Am dulu. Lah karo dulen. Ayo sedang mulai apa? Oke. Ya siap ya. Tak record oke santai Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diintip. Selamat pagi Pak Met, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu In, terima kasih, alhamdulillah baik, sehat. Baik, ya sehat, dalam keadaan sehat ya. Iya Ibu. Iya, kemarin panjenengan bercerita kepada saya, panjenengan masih kurang yakin dengan pembelajaran diferensiasi yang akan panjenengan laksanakan. Gitu nggih Pak nggih? Iya Ibu. Oke, tapi sebelumnya saya juga mau tanya, keluarga sehat semua Pak? Alhamdulillah pangestune sehat Bu. Alhamdulillah. Kembali lagi ya Pak ke tadi apa? Pembelajaran diferensiasi. Menurut Pak Slamet, masalah terbesar bagi Pak Slamet sendiri itu apa dalam pembelajaran diferensiasi? Sebenarnya bukan masalah ya. Mungkin ya? Karena saya saja yang belum menguasai Bu. Dengan pemetaan kebutuhan murid itu Bu. Itu kan kebetulan saya tidak ngajar satu kelas saja, lebih dari satu kelas itu. Itu yang kadang kita masih kerepotan dalam mengidentifikasi awal gitu. Itu. Oh, berarti Pak Slamet tuh sebenarnya sudah mempunyai ya pengetahuan awal tentang pembelajaran diferensiasi karena Pak Slamet sudah tahu bagaimana mengidentifikasi. Ternyata memang langkah pertama yang kita lakukan dalam pembelajaran diferensiasi adalah mengidentifikasi murid. Menurut Pak Slamet, mengidentifikasi murid itu seperti apa? Kita mengidentifikasi murid itu yang pertama berdasarkan minat anak, pembelajarannya bagaimana. Itu dia lebih cenderung ke pembelajaran apa gitu. Misalkan ke pembelajaran visual atau mendengar seperti itu atau melihat seperti itu. Dan kemudian gaya belajarnya anak pun juga beda-beda gitu. Itu pemahaman sedikit tentang identifikasi yang saya pahami gitu.
Oke, mengidentifikasi sesuai minat seperti itu nggih, gaya Jadi belajar. Kalau Pak Slamet tadi saya sempat dengar visual, auditori, kinestetik seperti itu. Itu masuk di mana, Pak? itu masuk ke apa? Cara anak belajar gitu, Bu. Gaya anak belajar itu Oke. ketika visual itu kan berarti kan anak mungkin dengan melihat video akan lebih cepat paham gitu. Oke, siap. Dengan anak yang kinestetik kita bawa Ya. gitu. Kalau kinestetik itu yang seperti apa, Pak, ini? Apa ya, Bu? Tentang gerak apa ya, Bu ya? Anak yang terlalu banyak gerak gitu ya, seperti guru PJOK gitu ya, terlalu banyak Nggih. gerak ke sana kemari, seperti itu, Pak? Nggih. Itu cuman apa ya? Saya tuh kadang Apa, Pak? berpikir ketika kita mengidentifikasi itu kan kita cabangnya banyak ya, Bu ya. Cabangnya banyak itu apakah setiap ganti materi harus kita ganti identifikasi atau gitu masih kadang saya masih ditaksamakan semua gitu loh. Ya, nggak tahu apa itu benar atau salah, saya nggak tahu. Oke. Menurut Pak Slamet, untuk pembelajaran diferensiasi sendiri, idealnya dalam satu semester itu panjenengan lakukan berapa kali, Pak? Ya setiap saya ngajar hendaknya menggunakan diferensiasi, Bu. Wah, luar biasa sekali. Berarti Harusnya. setiap pengajar Harusnya itu. misalkan panjenengan punya 6 KD ya. 6 KD sub KD-nya ada 2, itu berarti kan 12 KD ya, 12 sub KD yang harus. Berarti 12 pertemuan itu harus panjenengan diferensiasi ya, Pak? Iya. Ya kan diferensiasi tidak apa ya kan ada 3 itu, Bu. Iya. Ada konten, ada proses, ada produk. Itu kan tidak semua diferensiasi kita laksanakan 3-tiganya dalam satu mapel itu kan boleh. Iya, Cuma betul, satu Pak. gitu kontennya aja kita kan boleh aja gitu. Udah Jadi matang loh, Pak, ini pengetahuan panjenengan. itu ya alhamdulillah. Tapi dalam penerapannya kadang masih Bu. Ya sedikit lah, Bu. Agak paham sedikit-sedikit itu. Masih belajar banyak. Baik, Pak. Ini dari jenengan dapat ilmu banyak ya yakin itu. Oke, saya yakin sebenarnya panjenengan itu sudah tahu ya, Pak, ya, sudah expert di bidangnya saya yakin. Mungkin hanya apa ya, seperti yang kita bilang itu membutuhkan validasi gitu nggih. Misalkan salah gitu nggih ada konco salah bareng. Kayaknya seperti itu, hanya meyakinkan diri panjenengan, kayaknya kayak gitu ya, Pak, ya? Gitu ya. Golek konco salah. Butuh teman kolaborasi ya, Bu ya. Oke. Baik, Pak. Tadi kaitannya dengan mengidentifikasi murid. Selama ini strategi apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini, Pak? Biasanya strategi saya itu ada beberapa, Bu. Kita saat pertemuan pertama pasti kita kalau istilahnya bahasa saya itu kontrak belajar atau kesepakatan kelas, Bu. Itu. Kesepakatan kelas, kemudian kita menanyakan interview satu-satu gitu, Bu. Ke anak-anak baik secara kelas pertama klasikal dulu. Yang seneng olahraga ini siapa, kemudian yang seneng belajar melalui video siapa gitu. Biasanya saya seperti itu. Awalnya mengidentifikasi seperti itu dengan bertanya ke anak dan anak kita minta untuk mengisi selembaran gitu. Stick note anak-anak kira-kira hal pelajaran apa yang diinginkan seperti itu. Biasanya saya itu, Bu. Dan karena biasanya gitu. Anak-anak sangat suka ya, Pak, kalau diajak olahraga ya, Pak? Ya tergantung olahraganya, Bu. Karena itu menurut saya anak-anak lebih di lapangan daripada di kelas itu. Iya, karena menurut saya memang olahraga itu adalah mata pelajaran yang paling disukai anak-anak. Mereka bebas berekspresi ketika berolahraga dan biasanya memang gurunya memang agak strict gitu ya. Biasalah orang-orang lapangan ya, Pak, ya. Iya gitu ya. Oke. Kembali lagi, Pak, dengan identifikasi murid. Pak Slamet selama ini sudah bekerja dengan siapa saja? Bekerja sama dengan siapa saja ketika panjenengan mengidentifikasi murid? Mengidentifikasi minatnya, gaya belajarnya, terus satu lagi tadi tentang kesiapan dalam belajar. Itu jenengan itu sudah bekerja dengan siapa saja ketika jenengan mengidentifikasi itu? Sementara siapa saja yang panjenengan libatkan?
sementara ini saya melibatkan teman sama-sama PJOK, Bu, dan BP seperti itu. Oke, PJOK dan BK. Nah, Oke, karena kaitan dengan identifikasi murid, saya mau tanya lagi Pak Met, apakah Pak Met sudah melakukan diagnostik tes pada anak-anaknya? Misalkan ini untuk ya biasanya untuk kesiapan pembelajaran. Apakah sudah dilakukan Pak Samet? diagnosis awal itu kita lakukan, Bu, berkaitan dengan misalnya kita hari ini materi permainan bola voli itu, Bu. Diagnosis awal terkait dengan kemampuan anak itu biasanya kita lakukan. Nah, itu akhirnya kita membagi-bagi anak yang sudah bisa, belum bisa, bahkan takut melakukan atau aktivitas dengan bola itu juga itu biasanya kita lakukan awal ketika pertemuan pertama beberapa jam gitu. Pertemuan kedua kita langsung di lapangan di prakteknya seperti itu. Iya. Yang menarik Pak dari yang namanya mapel olahraga ya. Kalau disuruh praktek gitu ya, saya yakin seperti saya dulu kalau prakteknya oke Pak. Tapi kalau sudah diberikan tes itu pasti hasilnya mengerikan. Karena kita harus mengabstrakan apa yang wujudnya konkret. Pak Slamet ada tips dan trik sendiri untuk seperti itu karena biasanya memang ketika anak-anak dikasih teori kayak gitu, apalagi ada tes tentang teori, biasanya memang hasilnya jeblok Pak. Itu saya belajar dari saya sendiri Pak. Menurut panjenengan bagaimana Pak? Kalau saya, Bu, untuk mengatasi ini karena anak-anak senangnya olahraga itu praktek, Bu. Biasanya saat ini saya jam praktek bola voli seperti itu. Sebelumnya saya menyampaikan anak untuk belajar materi bola voli. Kemudian meminta anak untuk merangkum atau mereview tentang materi bola voli itu. Mencatat di buku tugas, Bu. Nah, di buku tugas itu kemudian dikumpulkan seperti itu. Dikumpulkan saat pertemuan hari itu siangnya dikumpulkan setelah jam pelajaran olahraga dikumpulkan dan kita kita beri apresiasi nilai seperti itu, Bu. Itu sebagai nilai tugas seperti itu. Itu sebagai langkah untuk anak memahami apa yang saya ajarkan gitu. Biasanya itu, Bu. Oke. Pak Slamet mengambil berapa persen antara teori dan praktek itu nilai akhirnya itu berapa persen Pak? Biasanya saya 50% itu praktek, 30% tes dan 20% penugasan biasanya itu. Oh gitu ya. Kenapa Mak Ami di belakang? Enak ya. Itu Mak Aminya enak sekali, Mak Am sendiri. Iya, betul. Ngintip ya. Baik Pak Slamet. Panjenengan itu sebenarnya sudah tahu nih tadi bahwa mengidentifikasi murid panjenengan tadi lewat diagnostik tes, bisa wawancara kepada murid juga. Nah, panjenengan juga bekerjasama dengan PJOK, dengan teman sesama PJOK dan juga guru BK, itu juga sudah merupakan hal yang luar biasa Pak bagi saya. Sebenarnya tadi mungkin Pak Slamet itu hanya meyakinkan, ini yang tak lakukan itu benar nggak sih? Betul seperti itu Pak? Saya nggak tahu ya Bu ya. Ya saya nggak tahu apa yang saya ucapkan berapa salah, saya nggak begitu Bu ya. Sementara ini saya lakukan itu. Semoga ya kita seperti itu kan Pak prosesnya. Mungkin kalau jika ada yang saya sampaikan kurang tepat ya mohon disampaikan Bu agar saya bisa paham gitu. Oke. Terus tadi Pak, setelah mengidentifikasi murid, bagaimana dengan RPP yang panjenengan buat? Bisa diceritakan kepada saya ya Pak. Pembelajaran diferensiasi apa yang pernah panjenengan lakukan atau mungkin tiga-tiganya ya, mulai dari konten pembelajarannya itu seperti apa yang panjenengan lakukan? Oke, terima kasih Bu. Berkaitan dengan pembelajaran ya, itu saya biasanya kalau tadi kita mendiagnosis anak
kemampuan dalam bidang bola voli misalnya. Oleh karena itu saya memberi alternatif ke anak, membagi berkelompok-kelompok, kemudian membiarkan anak atau memberikan kebebasan anak untuk membawa alat biasanya. Alat bola sesuai dengan yang ada di rumah gitu. Balon, bola plastik atau apa itu yang digunakan untuk pembelajaran, salahnya itu. Jadi kita tidak memaksa anak wajib memakai bola besar, tetapi kita beri anak menggunakan bola yang seringan mungkin ya, biar tidak sakit di tangan gitu. Itu Bu, salah satunya itu. Jadi, kemudian itu proses Ibu. Ketika produknya biasanya kita tugas anak itu di akhir pembelajaran kita berikan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan berkaitan dengan apa, produk. Biasanya mereka membuat video atau membuat narasi puisi atau apa tentang pembelajaran gitu, atau membuat gambar seperti itu. Pak, keren sekali tadi ketika ternyata PJOK juga bisa loh anak-anak membuat narasi puisi. Ini mungkin karena gurunya jago buat puisi juga ya Pak? Oh gitu ya. Kayaknya bisa diceritakan. Guru bahasa Indonesia yang mengajari itu loh. Kalau olahraga itu tinggal menendang bola sama menjudul bola itu aja, lari gitu. Lari gitu ya. Jadi produknya seperti itu gitu Pak. Proses konten. Ternyata sudah loh Pak. Terus menurut Pak Slamet ini tentang penilaian. Penilaian yang panjenengan lakukan ketika melakukan pembelajaran diferensiasi itu penilaian yang seperti apa Pak? Penilaian berkaitan dengan penilaian praktek keterampilan ya Bu ya. Iya. Itu keterampilan kita juga tentunya memberikan perbedaan antara yang sudah bisa dengan yang belum bisa. Itu tetap kita apresiasi semuanya Bu. Oke. Gitu. Mohon maaf Pak, adakah murid Bapak yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus sehingga mungkin penilaiannya itu harus berbeda dengan teman yang lain gitu, ada nggak Pak? Ada Bu, ada. Biasanya beberapa anak kemarin kita ada yang punya lemah jantung seperti itu. Lemah jantung, terus pokoknya leukemia itu Bu, seperti itu. Itu saya beri hak anak untuk tetap menggunakan pakaian olahraga, tetapi biasanya kita minta untuk membersamai di lapangan seperti itu. Kalau dalam kondisi pas fit bisa diajak untuk olahraga, yang penting anak ke lapangan meregangkan tangan, badan, itu saya sudah cukup. Tidak saya untuk ikut olahraga tidak, cuman membersamai anak. Kalau masih kuat kita ajak ke lapangan, biasanya pegang jurnal Bu, temannya gitu. Salah satu diferensiasi yang saya berikan ketika anak memang punya kebutuhan khusus seperti itu. Itu Bu. Berarti nilainya mohon maaf Pak, apakah diberikan sesuai dengan KKM atau mungkin ditambah sedikit atau bagaimana untuk kebijakan panjenengan Pak? Itu biasanya kita kasih dengan tugas Bu, menulis atau mengerjakan soal, biasanya itu. Oh seperti itu. Jadi panjenengan menggunakan hal lain agar anak itu mungkin capaiannya secara fisik tidak seperti temannya ya, tapi paling pengetahuan yang dia dapat itu juga lebih seperti itu Bu Pak Slamet. Iya Bu. Oke. Pak Slamet, ketika panjenengan melakukan pembelajaran diferensiasi, itu panjenengan mendapatkan apa ya Pak? Apa hal yang panjenengan dapatkan? Apa yang panjenengan rasakan? Pengetahuan apa yang panjenengan dapatkan? Itu banyak sekali ya Bu ya. Iya. Jadi ketika saya melaksanakan pembelajaran ini, satu sisi rasa kepuasan tersendiri bagi saya karena anak-anak lebih nyaman dan menikmati pembelajaran itu. Jadi anak-anak tidak merasa bosan, tidak merasa trauma ketika kita melaksanakan olahraga seperti itu. Karena cuaca di tempat saya itu kalau jam 8 itu sudah terik matahari sudah lumayan Bu. Iya.
seperti itu. Cuaca itu terkenal sangat panas ya Pak ya? Ya, itu Oh, keputusan anak. saya sendiri, anak-anak senang olahraga itu saya senang. Anak sudah gerak aja saya sudah senang gitu aja. Oke. Intinya Itu, olahraga kan gerak. betul. Itu biasanya jam pelajarannya bagaimana Pak untuk di sana? Apalagi cuacanya kan memang di sana emang lebih terik ya, matahari Iya, dan juga nggak tahu kelembapannya kok cukup tinggi gitu. Menurut panjenengan itu idealnya itu sebenarnya pagi kan Pak ya? Tapi kan iya, nggak menutup kemungkinan kalau olahraga dikasih pagi semua kan nggak mungkin ya. Itu maksimal enggak. sampai jam berapa? Ini sementara karena satu kelas 10 itu 3 jam, berarti sampai jam ke-6. Jam 6 itu kurang lebih sampai jam setengah 12, jam 12 gitu. Oke. Baik Pak Slamet, terima kasih ya. Luar biasa sekali. Kita tadi sudah banyak hal yang kita bicarakan dari mengidentifikasi murid. Ya, saya jadi tahu bahwa Pak Slamet sudah menguasai bahwa panjenengan itu sebenarnya sudah mengidentifikasi murid sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kesiapan. Jenengan juga melibatkan aktor lain di sini sama guru PJOK dan guru BK yang bisa membantu panjenengan. Terus ya, tadi jenengan sudah melaksanakannya, ya. Jenengan sudah melaksanakannya dengan baik karena tadi jenengan bisa bercerita bahwa di situ ada yang namanya pembelajaran diferensiasi proses, konten maupun produk seperti itu Pak. Luar biasa sekali. Oke, semoga besok ke depannya saya yakin Pak Asep bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan luar biasa, dengan lebih menggali dan lebih berpihak pada murid dan menggali potensi murid sehingga murid bisa melejit Pak nanti potensinya lebih melejit apalagi dengan mapel olahraga itu saya yakin mapel yang dicintai banyak orang ya termasuk saya tuh suka dengan olahraga pernah tergoda juga untuk jadi guru olahraga tapi kayaknya juga nggak mungkin. Betul-betul itu luar biasa. Saya berdoa ke depannya nanti Pak Slamet bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya yakin Pak Slamet bisa menerapkannya dalam pembelajarannya nanti. Itu ya Pak Slamet. Amin. Terima kasih Bu sudah bersedia meluangkan waktu untuk menerima curhat dari saya sebetulnya. Dan terima kasih atas. Saya juga sangat berterima kasih Pak. Sebenarnya saya banyak belajar dari Pak Slamet hari ini tadi. Seperti itu. Terima kasih. Semoga kita bisa sering ngobrol seperti ini. Ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin belum kita paham. Dengan ngobrol seperti ini bisa saling melengkapi seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Slamet. Meskipun beda fase, beda jenjang, tapi saya yakin kita bisa saling berbagi ya Pak. Karena ilmu kalau dibagikan, kata orang itu ilmu yang dibagikan itu tidak akan habis. Yang ada adalah terus berkembang dan berkembang. Terus semangat Pak Slamet untuk tetap bergerak dan menggerakkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku halus menu biasanya gelut. Loh, serius iki. Coba nek karo Mas Aras sampai so serius. Iya karo Aris. Kakean gojek ya. Oke, tak stop recording ya. Oke. Sebentar. Stop recording.